Novel Cultivation Chat Group Chapter 114. Song Suhang dengan gembira membuka folder terakhir, namun segera menutupnya kembali dengan wajah kecewa. Set Sword Art Control jarak jauh sementara ini adalah produk gagal dari masa ketika Great Master Tongsun mencoba menurunkan persyaratan rank untuk seni mengontrol pedang dari jarak jauh. Kemudian, Great Master mengubahnya sedikit lagi, untuk memberi murid-muridnya kemampuan merasakan seni pedang jarak jauh lebih awal. Pertama, Great Master Tongsuan akan memasang formasi khusus ke dalam pedang terbang, sehingga menyimpan sebagian energinya sendiri ke dalam pedang terbang. Lalu, murid dengan rank lebih rendah bisa menggunakan serangkaian kata sandi aktivasi, mantra, atau segel tangan untuk sementara menggunakan dan merasakan keajaiban seni pedang jarak jauh. Namun jumlah energi spiritual yang tersimpan di dalamnya terbatas, dan Sword Art Control jarak jauh sementara ini tidak bisa bertahan lama. Karena itu lalu disebut edisi percobaan Sword Art Control jarak jauh sementara. Seni pedang jarak jauh ini benar-benar terlalu, sementara, dan tidak akan berguna bagi Song Suhang bahkan jika dia mempelajarinya. Dia hanya membacanya dari awal sampai akhir sekali, sebelum menutup folder. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaannya. Aku sudah janji mentraktir Yang De, Tubo dan yang lainnya 10 Fragrances Fish Head malam ini. Masih ada 6 atau 7 jam lagi. Aku bisa menyelesaikan beberapa putaran kultivasi. Waktu adalah uang. Kalau tidak bekerja keras di masa muda, yang bisa dilakukan saat tua hanyalah menyesal. Entah mengapa, ketika memulai latihan Vajra Foundational Fist Technique kali ini, wajah paman bodoh itu terus muncul di depan mata Song Suhang. Jadi dia memukul dengan lebih kuat untuk setiap pukulan. Saat rangkaian pukulan terakhir selesai, jumlah ki dan darah yang dihasilkan sepertinya lebih banyak. Rumah sakit rakyat nomor 4 Jiangan, sebuah kamar pasien. Sima Jiang berdiri dari tempat tidur, dan menyalakan rokok sambil menatap keluar jendela. Tuan Sima, kami sudah bawa orangnya. Pria berbaju jas berkacamata hitam di luar pintu berkata. Sima Jiang menggertakkan gigi. Bawa dia masuk. Pintu dibuka, dan sekelompok pria berotot membawa pencuri yang diikat erat ke dalam kamar. Sima Jiang menolehkan kepala, melirik dingin pada pencuri. Bodoh. Ingat aku. Pencuri mengangkat kepala untuk memandang Sima Jiang, tiba-tiba tertawa nakal. Aku ingat. Sebelumnya, menghadapi begitu banyak senjata, kekuatannya tidak cukup dan dia hanya bisa menyerah. Tapi sekarang, kamar sakit kecil ini dan para pengawal di luar tidak bisa menghalanginya. Untuk mengalahkan musuh tangkap dulu rajanya. Selama dia bisa menangkap paman tampan di depannya, dia bisa menggunakannya sebagai sandera untuk melarikan diri. Adapun tali yang mengikatnya, bagaimana bisa benar-benar mengikat dan menghentikannya. Yang bisa dilihat adalah pencuri sedikit bergerak, dan tali padanya terlepas. Dengan kilatan tubuhnya, seluruh tubuhnya melesat seperti panah ke arah Sima Jiang dengan kecepatan menakutkan. Tangan kanannya menjadi cakar, menyerang ke arah tenggorokan Sima Jiang, berusaha menangkap dan menjadikannya sandera. Namun, melihat pencuri melepaskan ikatannya, tidak ada satupun jejak ketakutan muncul di mata Sima Jiang. Di pintu kamar, pria berbaju jas itu mendorong kacamatanya. Tangan kanannya dengan ringan menekan tombol remote control. Bang! Bang! Dua ledakan yang hampir tidak terdengar berbunyi. Mata pencuri yang sedang di udara terbuka lebar, dan lututnya langsung patah, darah mengalir terus-menerus. Ini adalah persiapan licik yang dilakukan anak buah Sima Jiang sebelumnya. Tidak hanya bisa menghentikan pencuri melarikan diri, itu bisa mencegah kecelakaan apapun. Hahaha. Suara seperti babi disembelih terdengar, dan pencuri jatuh dari udara, berguling-guling di tanah kesakitan. Sima Jiang mengangguk memberi isyarat, dan dua pria yang terlihat seperti dokter maju, yang dengan tenang memberikan suntikan dan mulai membalut luka. Setelah lama sekali, pencuri itu diam-diam bersandar ke dinding, menatap kosong ke angkasa. Kakinya patah. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tanpa kakinya, apa gunanya bicara tentang kultivasi? Hidupnya, segalanya, benar-benar berakhir. Sima Jiang mematikan api rokok. Bodoh, tidak mau terus melompat-lompat lagi. Pencuri memiliki ekspresi yang tampaknya tidak memiliki kehidupan, dan dia tidak berkata apa-apa. Aku terlalu malas untuk menanyakan namamu dan asalmu. Aku hanya ingin bertanya, paket yang kamu curi dari tanganku, di mana sekarang? Sima Jiang bertanya. Haha, pencuri menunjukkan pandangan meremehkan. Tidak mau bicara. Aku paling suka orang keras kepala sepertimu. Sima Jiang mengacungkan jempol. Lalu, dari entah di mana, dia mengambil batang baja, dengan kejam memukul kepala pencuri, menyebabkan kepalanya berdarah. Aku kembalikan pukulan ini padamu. Lalu kamu akan mengatakan semua yang kamu tahu, aku janji. Bawa dia turun, dan beri dia rasa metode kami. Bahkan belum 10 menit kemudian, pencuri mulai mengaku. Dia mengaku dengan sangat terus terang dan jujur. Bukan karena dia takut pada kekuatan Sima Jiang dan yang lain. Dia hanya ingin balas dendam. Dia memberikan lokasi dan sepenuhnya menggambarkan penampilan kakak seniornya, yang tersisa hanyalah menunggu Sima Jiang dan yang lainnya mencarinya. Kakak seniornya adalah murid inner sect dari Monsabre Sect. Dengan kultivasi rank 2, apakah ada yang sulit dalam menangkap orang biasa seperti ini? Dan bahkan jika kakak senior dikalahkan oleh orang-orang biasa ini, dan menderita kekalahan menyedihkan, itu juga sesuatu yang patut dirayakan dengan gembira. Bajingan itu, mencuri pedang tak terlihat dewata miliknya, dan bahkan berpura-pura akan menghadiahkannya kepada pemimpin sek. Jika dia tidak kekurangan kekuatan, dia akan bertarung sampai mati dengannya lama sekali.
Pihak Sima Jiang dan kakak seniornya adalah semua target kebenciannya. Kedua pihak saling menggigit seperti anjing adalah sesuatu yang akan dia senangi lihat. Kedua pihak saling melukai tidak bisa lebih baik. Secara alami, dia tidak akan bodoh sampai memberitahu mereka identitas dan kekuatan bertarung tinggi kakak seniornya. Dia hanya mengatakan itu adalah seorang rekan yang tinggal bersamanya, dan bahwa pengiriman dan segalanya ada padanya. Sima Jiang menyalakan rokok baru, dan menghirup dengan kejam. Kuharap semua yang kamu katakan adalah kebenaran. Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan pastikan kamu menderita nasib lebih buruk dari kematian. Kata Sima Jiang dengan kejam. Di masyarakat yang taat hukum, membunuh seseorang adalah pantangan besar. Bagaimanapun, mereka masih warga negara yang baik dan taat hukum. Namun, ada lebih dari cukup metode untuk membuat seseorang menderita nasib lebih buruk dari kematian. Misalnya, melemparkannya ke sel khusus dan menguncinya untuk periode waktu tertentu. Selama waktu ini ubah pandangannya tentang percintaan, lalu biarkan orang mengantri setiap hari untuk membantunya mengambil sabun. Gunakan deskripsinya, buru rekanannya. Kata Sima Jiang dengan tenang. Dengan deskripsi sedetail itu, kami akan bisa menemukan rekan orang ini paling lambat besok. Serahkan pada kami. Pria berbaju jas itu mendorong kacamatanya, penuh kepercayaan diri. Semakin cepat semakin baik. Sima Jiang mengangguk. Semoga tidak ada masalah baru yang muncul. Malam hari pukul 4.30. Song Suhang telah berlatih 7 putaran seni tinju, dan menggunakan 2 Qi and Blood Pills. Jumlah Qi and Blood Pills semakin berkurang. Namun, jumlah Qi dan darah di Heart Acu Point semakin banyak sekarang. Sekarang ada sekitar 20 untaian Qi dan darah. Sekarang selama dia menutup mata mereka dan memperhatikan, dia akan bisa merasakan bahwa ada arus hangat mengalir di Heart Acu Point. Sekarang dia hanya harus menunggu tubuh mengembun 30 untaian Qi dan darah lagi, sebelum tubuh bisa mengalami perubahan kualitatif lagi. Pada saat itu, jumlah untaian Qi dan darah yang bisa dibentuk dalam sehari akan menjadi lebih banyak. Melihat waktunya hampir habis, Suhang mengakhiri latihannya. Song Suhang menemukan kamar mandi untuk mandi, menghilangkan kotoran dan keringat yang terbentuk dari latihan. Dia lalu mengganti pakaian yang sudah dia siapkan di pagi hari. Lalu, dia berlari sekaligus ke Ten Fragrances Fish Head, memesan meja. Yang De, bawa Tubo dan Gao Mou ke Ten Fragrances Fish Head nanti. Aku sudah memesan ruangan 303. Song Suhang menelepon Yang De. Tidak masalah, kami akan sampai segera. Yang De tertawa, berbalik ke arah teman sekamarnya. Sudah siap, ayo ke Ten Fragrances Fish Head. Ah Hang yang mentraktir. Tubo, Gao Mou dan Suge Zong yang semua di sampingnya. Ah Hang mentraktir kita di Ten Fragrances Fish Head. Mata Gao Mou bersinar, dan dia mengeluarkan ponselnya untuk memutar nomor. Hei, ini Lu Fei. Ini Gao Mou. Apa kamu masih ingat Suhang bilang dia akan memberi traktiran di Ten Fragrances Fish Head? Ya benar, kamu juga diundang. Bisakah kamu datang saat sudah siap? Ruangan. Itu ruangan 303. Gao Mou mendorong kacamatanya, cahaya kecerdasan berkilat.